Baik, kita langsung masuk ke materi Bapak dan Ibu. Pertama, tadi menarik sekali statementnya dari Prof. Zudan, juga dari Pak Bayu. Intinya Bapak dan Ibu, ternyata harapan kita untuk bisa mendapatkan THT 1 miliar itu bukan angan-angan semata. Ada caranya, ada solusinya. Nah, pada hal ini saya ingin jelaskan dulu sedikit saja bahwa sebetulnya ASN itu terbagi menjadi dua ya Bapak dan Ibu ya, yaitu PNS dan juga P3K. Nah, dalam hal ini kalau PNS, alhamdulillahirabbil alamin, 4 manfaat dari PT Taspen semuanya sudah diberikan kepada PNS. Manfaatnya apa saja? Ada JKK, ada JKM, ada THT atau tabungan hari tua, dan juga ada pensiun bulanan. Jadi kalau untuk teman-teman PNS sempurna manfaatnya untuk teman-teman PNS diberikan oleh PT Taspen gitu ya. Nah, sekarang ada juniornya nih, namanya adalah P3K. Untuk P3K meskipun sama-sama ASN, tapi mohon izin perlu Bapak dan Ibu ketahui kalau P3K itu manfaatnya belum sempurna nih Bapak dan Ibu. Memang undang-undangnya sudah ada, tapi peraturan pelaksanaannya atas manfaat tertentu itu belum ada. Nah, P3K pun terbagi menjadi dua, ada P3K di daerah, ada juga kementerian, lembaga, badan gitu ya. Kalau P3K daerah, alhamdulillah sudah mendapatkan 3 manfaat dari PT Taspen, yaitu JKK, JKM, dan juga JHT, jaminan hari tua. Nah, permasalahannya ada juga P3K yang di kementerian, lembaga, badan. Kalau teman-teman yang di kementerian, lembaga, badan, mohon maaf sekali, manfaatnya baru 2, hanya JKK, JKM aja. Saya bantu jelaskan untuk JKK, JKM ini gratis Bapak dan Ibu, yang bayarin adalah pemerintah selaku pemberi kerja. Sedangkan 2 manfaat terakhir yang dikelola oleh PT Taspen yaitu THT dan pensiun bulanan, ini memang bayar, nggak gratis. Teman-teman PNS dari semenjak diangkat sebagai CPNS itu harus bayar 8%, dipotong langsung dari gaji. Jadi gaji yang cair itu sudah bersih dapat potongan 8%. 8% itu dibagi lagi nih, 3,25% untuk THT, tabungan hari tua, dan 4,75-nya untuk pensiun bulanan. Sedangkan untuk teman-teman P3K yang di daerah, 3 manfaat sudah dapat, ini juga nggak gratis, manfaat JHT-nya ada potongan. Mandatori berdasarkan Kemendagri. Sedangkan lagi yang terakhir, kok bisa sih Mbak Sofi kalau P3K Kementerian Lembaga Badan tadi Mbak Sofi bilang cuma 2, kok bisa beda banget gitu ya, padahal sama-sama P3K bahkan. Nah, Bapak dan Ibu perlu saya sampaikan bahwa teman-teman P3K di Kementerian Lembaga Badan dulu memang keputusan dari Kementerian Lembaga Badan, kami sih mau nungguin PP-nya aja katanya. Jadi nanti tunggu PP-nya aja barulah kita akan implementasikan yang JHT dan juga mungkin nanti ke depannya pensiun bulanan untuk Kementerian Lembaga Badan. Namun demikian, nanti konsekuensinya apa Bapak dan Ibu? Konsekuensinya adalah kalau P3K yang di daerah begitu pensiun, teman-teman ini mendapatkan JHT dari PT Taspen. Ada uang yang dibawa pulang. Nah, permasalahannya teman-teman kementerian, lembaga, dan badan juga banyak yang sudah pensiun. Tahukah Bapak dan Ibu semua apa yang dibawa pulang? Yang dibawa pulang hanya ucapan terima kasih saja. Gitu. Oleh karena itu nih, karena ada banyak nih inspirasi-inspirasi dari teman-teman P3K Kementerian Lembaga Badan, aduh nggak mau deh, kita juga pengen setidak-tidaknya sama seperti halnya teman-teman di daerah, harus punya JHT juga. Oleh karena itu, PT Asuransi Jiwa Taspen dan PT Taspen sudah punya program transisinya. Program transisi ini akan saya jelaskan nanti. Nah, jadi Bapak dan Ibu, ada perbedaan ya, kita sama-sama sepakati dulu bahwa ada perbedaan antara PNS dengan P3K. Kalau PNS, alhamdulillah 4 manfaatnya sudah sempurna dari PT Taspen, tapi kalau untuk P3K memang belum semuanya diberikan karena ketentuan pelaksanaannya belum ada. Permasalahannya teman-teman PNS merasa, oh alhamdulillah Mbak Sofi, berarti kami sudah punya tabungan hari tua, aman tuh kami. Saya juga sudah punya pensiun bulanan, aman juga tuh kami, kata teman-teman PNS. Sebentar Bapak dan Ibu, di kesempatan kali ini saya akan jelaskan lebih rinci. Tadi Prof. Zudan sampaikan, apakah Bapak Ibu yakin bahwa dengan manfaat yang Bapak dan Ibu nanti akan dapatkan dari PT Taspen, Bapak dan Ibu bisa dikategorikan sebagai pensiun yang sejahtera? Saya sendiri, kata Prof. Zudan, golongan saya udah paling tinggi loh, 4E gitu ya. Ternyata yang akan saya dapatkan terbatas manfaatnya. Kalau pensiun tuh saya hanya dapat sekitar 100 juta kurang dikit. Sedangkan nanti pensiun bulanannya hanya sekitar 5 juta. Padahal Bapak Ibu, kita kan tahu sama tahu kalau udah jabatan segitu sebetulnya penghasilan ketika aktif bekerja luar biasa ya. Tapi begitu pensiun, aduh itu bukan lagi turun, itu sih terjun bebas. Terjun bebas kenapa? Karena yang tadinya puluhan juta gitu, apalagi kementerian ada yang sampai 100 dan lain sebagainya, tergantung ada di mana Bapak dan Ibu bekerja, begitu pensiun dapatnya cuma 5 juta, itu kan namanya terjun bebas. Nah, kalau PNS yang sudah punya pensiun bulanan, sudah punya THT aja dirasa manfaatnya belum terlalu bisa mencukupi untuk hari tua, apa kabar teman-teman P3K? Pak, Bu, tahukah Bapak dan Ibu semua, 7 dari 10 ASN di Indonesia menyatakan kami tidak siap menghadapi hari tua.
Kira-kira kenapa? Coba ada yang bisa bantu jawab di chat box? Kira-kira kenapa 7 dari 10 ASN di Indonesia menyatakan tidak siap menghadapi hari tua? Kalau P3K jelas nggak punya JHT yang di pusat ya, JHT, kemudian untuk pensiun bulanan nggak punya. Di daerah memang punya JHT nih, tapi JHT-nya juga terbatas Bapak dan Ibu. Dan ditambah tidak punya pensiun bulanan. Sedangkan untuk kehidupan sehari-hari dari mana kalau Bapak dan Ibu nggak punya pensiun bulanan? Oke, kita langsung masuk ke materi. Yang penting tadi kita sama-sama tahu bahwa memang ada permasalahan serius yang mengintai kita semua selaku aparatur sipil negara Indonesia yang kalau Bapak dan Ibu tidak persiapkan berbahaya sekali Bapak dan Ibu untuk masa depan kita semua. Oke, ini yang tadi saya jelaskan, Bapak Ibu silahkan lihat di layar. Ini adalah gambaran penghasilan ASN. Saya mendapatkan data ini dari Kementerian Keuangan tahun 2024 tapi masih applicable hingga hari ini. Tuh, kita sama-sama saksikan Bapak dan Ibu. Ternyata bahwa dengan golongan tertinggi ASN adalah eselon 1 golongan 4E. Masa kerja bukan main, ada yang 40 tahun, 35 tahun, Prof. Zudan sendiri sudah 30 tahun lebih gitu ya. Bapak, Ibu, ini tuh dipotong setiap bulan, yang THT, tabungan hari tua, dipotong setiap bulan dari gaji dan tunjangan, besarannya adalah 3,25%. Hasilnya dikembalikan dalam bentuk manfaat lamsam ketika pensiun. Ternyata jabatan tertinggi ASN aja dapatnya segini. Nah, saya punya kawan di BUMN yang jabatannya setara, eselon 1 golongan 4E juga. Ternyata kalau BUMN, Bapak dan Ibu, dapat tabungan hari tua uang lamsamnya itu setidak-tidaknya 3 miliar, 4 miliar. Aduh, kok jauh banget antara BUMN dengan ASN. Kenapa kok bisa jauh perbedaan manfaatnya? Tadi saya sampaikan, kalau yang ASN potongannya 3,25%. Sedangkan teman-teman kita di BUMN potongannya hampir 30% per bulan, Bapak dan Ibu. 30% per bulan. Dan ini akan dikembalikan nanti ketika pensiun hasilnya 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar. Aduh Mbak Sofi, ya udah kalau gitu potongan yang taspen digedein dong, jangan 3,25% biar kami juga nanti manfaatnya bisa tinggi. Nah, mohon izin menyampaikan Bapak dan Ibu, PT Taspen itu memang bergeraknya susah nih karena memang dibatasi oleh undang-undang. Sampai hari ini undang-undang menyatakan potongannya 3,25%, gak berubah-berubah tuh dari dulu sampai sekarang. Sehingga manfaat Bapak dan Ibu memang segitu. Jadi bukannya PT Taspen tidak mau memberikan manfaat lebih kepada Bapak dan Ibu semua, tapi memang karena dibatasi regulasi. Namun PT Taspen juga punya solusi. Ada anak perusahaan namanya PT Asuransi Jiwa Taspen atau Taspen Life. Inilah solusinya. Kalau Bapak dan Ibu mau tadi THT-nya 1 miliar, Bapak dan Ibu mau nanti pensiun bulanannya jangan 5 juta atau 3 juta dong, dapatnya 10 juta. Nah, melalui program kami ini, kita sama-sama lihat Pak, Bu, bahwa jabatan tertinggi eselon 1 itu sebetulnya jumlahnya sedikit yang bisa mencapai kategori tersebut. Beliau aja dengan jabatan tertinggi dapat manfaatnya terbatas. Apa kabar kalau kita ternyata pensiunnya tidak nyampe ke jabatan itu? Karena faktanya mayoritas ASN itu pensiun di golongan ini Bapak dan Ibu, golongan 4A. Berarti kalau di golongan 4A, Bapak dan Ibu dapatnya cuma 75 jutaan doang nih tabungan hari tuanya. Pensiun bulanannya dapat berapa? Ini 3,7. Sedangkan Pak, Bu, ada penelitian dari ILO, International Labour gitu ya Organization, intinya kalau kita mau memastikan hari tua kita sejahtera, setidak-tidaknya Pak, Bu, nanti uang bulanan ketika kita pensiun yang harus kita punya adalah 40% dari penghasilan aktif. Misalnya kalau penghasilan aktif saya katakanlah 10 juta per bulan hari ini, maka setidak-tidaknya seharusnya Bapak dan Ibu punya 4 juta per bulan ketika pensiun. Sedangkan tadi ternyata jabatan tertinggi aja pensiun bulanannya hanya 5 juta. Aduh, itulah kenapa alasannya ASN di Indonesia 7 dari 10 menyatakan tidak siap menghadapi hari tua. Nah, mudah-mudahan dari penjelasan singkat itu kita sudah sama-sama paham bahwa memang kita memerlukan solusi lain karena kalau ngarepin dari manfaat PT Taspen yang terbatas dibatasi undang-undang akan mengkhawatirkan untuk masa depan Bapak dan Ibu semua. Tidak masalah kalau misalnya Bapak dan Ibu dapat manfaat ini karena misalnya Bapak dan Ibu punya penghasilan lain, juragan sawit katakanlah gitu, Bapak dan Ibu punya usaha lain gitu ya, atau Bapak dan Ibu memang anak orang kaya, punya pasangan orang kaya itu beda hal, atau mungkin memang Tuhan menakdirkan Bapak dan Ibu dapat rezeki banyak. Tapi kalau Bapak dan Ibu sama seperti saya, bukan berasal dari keluarga kaya raya, nggak punya pasangan kaya raya, saya juga jabatannya biasa aja gitu ya, maka kita perlu menyisihkan dari sebagian penghasilan kita Bapak dan Ibu agar hari tua kita lebih baik. Oke, ini tadi sudah saya jelaskan. Nah, Mbak Sofi kok bisa sih kalau yang P3K daerah sudah bisa mendapatkan manfaat JHT karena ada surat arahan dari Kemendagri, untuk daerah sih nggak apa-apa semuanya harus mandatori wajib punya JHT. Makanya untuk di daerah kita sudah kasih manfaat JHT untuk P3K. Kementerian lembaga badan mohon maaf belum. Belum, tetapi kami punya solusinya dan sekarang secara bertahap Kementerian Lembaga Badan sudah memiliki JHT dengan mengikuti program kami yaitu Taspen Smart Safe yang akan saya jelaskan sekarang. Oke,
Program ini tuh TOP BGT SKL Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena selain Bapak dan Ibu akan mendapatkan manfaat THT sampai dengan 1 miliar, Bapak dan Ibu juga akan mendapatkan manfaat pensiun bulanan yang menurut saya setidak-tidaknya bisa masuk ke kategori mendekati 40% gitu ya. Ini kita langsung masuk ke ilustrasi Bapak dan Ibu. Saya ambil contoh 2 kasus ya, yang usianya 20 tahun dan 40 tahun. Jadi ada yang muda, ada yang sudah masuk usia middle gitu ya. Ini ada Bapak X, beliau adalah PNS misalnya. Nah, sebetulnya beliau sudah punya manfaat THT dari PT Taspen, namun karena jumlahnya terbatas tentu beliau ingin menambah. Karena tadi Bapak dan Ibu, penelitian sebetulnya menyampaikan begini, angka ideal yang perlu Bapak dan Ibu siapkan di tabungan ketika Bapak dan Ibu pensiun adalah 96 kali gaji terakhir. Jadi kalau Bapak dan Ibu tanya sama saya, Mbak Sofi, berapa sih sebetulnya nilai angka nominal minimal yang harus ready di tabungan agar hari tua saya dikategorikan persiapannya itu matang? 96 kali gaji bulanan terakhir. Kalau Bapak dan Ibu sekarang gajinya 10 juta kali 96 ya 1 miliar. Nah, rata-rata penghasilan ASN di middle gitu ya itu 10 jutaan. Lebih dikit atau lebih mungkin ya, tapi sekitar 10 juta lah ambil rata-rata. Berarti setidak-tidaknya 1 miliar yang harus Bapak dan Ibu siapkan. Kalau manfaat dari Taspen dapatnya 70 juta, 90 juta, berarti kan ada gap 900 juta yang harus Bapak dan Ibu tutup, kurang lebih begitu. Makanya program ini jadi penting, program pensiun 1 miliar jadi penting. Solusinya seperti apa? Kita sama-sama lihat di layar. Ini ada PNS misalnya, Bapak X usianya 20 tahun, berarti Bapak X ini kalau mau mendapatkan THT 1 miliar ya tentu nggak gratis Bapak dan Ibu, tidak ada yang gratis gitu ya. Apabila Bapak dan Ibu memiliki keinginan lebih, tentu Bapak dan Ibu harus mau menyisihkan uang. Sebagian dari penghasilan Bapak dan Ibu harus disisihkan, dipaksa gitu ya. Dibiasakan akhirnya lama-lama jadi biasa. Nah, potongannya adalah start dari Rp450.000 per bulan. Dan dengan asumsi kenaikan gaji ASN 4% per tahun, kita masukin nih asumsinya ASN itu dapat kenaikan gaji 4% per tahun. Jadi kita, akan naikkan preminya per 5 tahun gitu ya. Karena per 5 tahun itu kadang-kadang juga ada kenaikan pangkat Bapak dan Ibu, selain kenaikan gaji biasanya ada kenaikan pangkat, tentu saja berdampak pada penghasilan Bapak dan Ibu. Makanya nanti per 5 tahun preminya akan kita naikin, kenapa? Karena asumsinya Bapak dan Ibu ada kenaikan penghasilan juga. Nah, awalnya ikut 456.000 per bulan di 5 tahun pertama. 5 tahun selanjutnya naik preminya, naik 100.000, jadinya 547.000. Nanti 5 tahun setelah itu naik lagi sesuai dengan yang ada di layar ya Bapak dan Ibu ya, naik terus sampai dengan terakhir premi terakhirnya adalah 1,6 jutaan per bulan. Dan ini kalau digabungkan Bapak dan Ibu akumulasi preminya di bawah 400 juta. Akumulasi preminya di bawah 400 juta, tapi begitu pensiun kita kasih 1 miliar. Keren nggak tuh Bapak dan Ibu? Keren ya, yang Bapak dan Ibu setorkan itu 400 jutaan, maaf nggak 400 jutaan, di bawah 400 juta, tetapi yang kami kembalikan adalah 1 miliar. Selain itu, ada manfaat lain yang akan kami berikan kepada Bapak dan Ibu. Ada yang namanya uang perlindungan atas resiko meninggal dunia. Ini sih jangan sampai kepake ya, nauzubillahi min dzalik. Kami berharap Bapak dan Ibu semua sehat walafiat sampai nanti purna karya, pakai aja uang pensiunnya gitu ya atau uang THT-nya, jangan sampai kepake uang pertanggungannya. Ini hanya informasi saja bahwa uang tabungan ini, asuransi Taspen Smart Safe ini memberikan juga manfaat tabungan hari tua yang di luar manfaat mandatori PT Taspen. Jadi nanti dari Taspennya dapat, dari kami dapatnya double gitu ya Bapak dan Ibu ya. Oke, ini adalah ilustrasi pertama. Ilustrasi kedua nih, kalau yang usianya sudah lebih tua misalnya gitu ya, usia 40 tahun. Sama, basicnya sama perhitungannya Bapak dan Ibu. Namun karena masa mengiurnya lebih singkat, kalau tadi kan usianya 20 tahun, berarti mengiurnya masih panjang. Kalau ini usia sudah 40 tahun, iurannya jadi lebih singkat nih, waktunya hanya 18 tahun. Makanya konsekuensinya premi tentu akan lebih mahal. Premi itu iuran ya Bapak dan Ibu ya. Iurannya jadi lebih mahal. Pertama, di 5 tahun pertama itu bayarnya 2,4 per bulan. 5 tahun berikutnya 2,9. Kenapa kita asumsikan preminya langsung 2 juta? Karena harapannya usia 40 penghasilannya juga sudah lebih baik ketimbang dulu waktu zaman CPNS gitu ya. Jadi kita asumsikan bisalah 2,4 per bulan disisihkan agar mendapatkan manfaat tabungan 1 miliar. Nah, ini naik terus setiap 5 tahun sekali, tuh Bapak dan Ibu ya naik terus dan ini nanti akumulasi akhirnya akan kami investasikan dikembalikan ke Bapak dan Ibu dalam bentuk THT 1 miliar. Sama juga ada perlindungan asuransi jiwa gitu ya. Pokoknya preminya per 5 tahun naik, kurang lebih begitu sesuai dengan tabel. Ini adalah ilustrasi kedua Bapak dan Ibu. Di ilustrasi kedua ini, uang 1 miliarnya kita pecah, kalau tadi kan 1 miliar cair otomatis begitu Bapak dan Ibu pensiun. Nah, di ilustrasi yang ini 1 miliar kita pecah menjadi 200 jutanya kita cairkan lamsam ketika Bapak dan Ibu pensiun, sedangkan sisa 800 jutanya itu kita cairkan bertahap dalam bentuk pensiun bulanan.
Bapak Ibu tolong diperhatikan, tadi kan 1 miliar dibagi menjadi dua, 200 juta untuk manfaat lamsam ketika pensiun, sisa 800 jutanya dikembalikan dalam bentuk pensiun bulanan. Padahal Bapak dan Ibu, ini asumsi kita doang nih, asumsi kalau misalnya ASN-nya hidup sampai usia 90 tahun. Itu tuh manfaat yang Bapak dan Ibu terima hanya untuk pensiun bulanannya aja 1 miliar sendiri. Padahal di sini sudah cair 200 juta. Tapi si 5 juta ini kalau kita cairkan terus sampai usia 90 tahun, itu Bapak dan Ibu terima segini sebetulnya. Jadi manfaat yang Bapak dan Ibu terima lebih-lebih lagi gitu. Kalau Bapak dan Ibu melanjutkan program Taspen Smart Save dengan program Taspen Dana Anuitas. Taspen Smart Save ini untuk yang manfaat tabungan hari tua. Cairnya ketika Bapak dan Ibu pensiun. Kalau Taspen Dana Anuitas ini manfaat pensiun bulanan dan ini baru bisa diikuti kalau Bapak dan Ibu sudah punya program Taspen Smart Save yang nanti akan dilanjutkan dengan program Taspen Dana Anuitas, kurang lebih begitu ya. Nah, saya bantu jelaskan, ini kan tadi sama kan bayar terus gitu ya, yang usia 20 tadi kan saya sudah sampaikan di penjelasan pertama, 200 jutanya cair. Siapa tahu Bapak dan Ibu mau buka usaha, silahkan pakai uang 200 jutanya. Siapa tahu Bapak dan Ibu mau naik haji sama pasangan, monggo digunakan 200 jutanya. Sisa 800 jutanya kami akan konversikan menjadi pensiun bulanan sebesar 5 juta rupiah per bulan. Nah, ini manfaatnya Bapak dan Ibu, selain Bapak dan Ibu totalnya dapat sebenarnya lebih dari 1 miliar untuk bulanan, ada yang lebih keren sebenarnya yang perlu saya sampaikan. 200 juta cair, 800 juta jadi pensiun bulanan, ini akan kami berikan dalam bentuk 5 juta kepada ASN-nya. Sampai kapan pensiun bulanannya diberikan? Sampai beliau tutup usia. Pak, Bu, monggo dihitung-hitung aja. Begitu beliau mencapai usia 90 tahun, itu sebetulnya 800 jutanya habis tak bersisa. Sudah kita cairkan 5 juta, 5 juta, 5 juta, 5 juta terus gitu ya. Itu begitu usia 90 tahunan udah habis 800 jutanya, tapi janji kami di Taspen Life kami akan tetap bayarkan 5 jutanya sampai dengan beliau tutup usia. Kalau tutup usianya 110 tahun ya udah kita akan berikan terus sampai beliau 110 tahun. Lebih keren lagi apa? Yang kami cover bukan cuma ASN-nya tapi juga pasangannya. ASN-nya mohon izin katakanlah tutup usia di usia 90 tahun, tapi pasangannya masih ada. Itu uang pensiun bulanan masih lanjut ke pasangan Bapak dan Ibu. Kemudian pasangannya tutup usia tapi masih ada anak. Satu anaknya, hanya satu ya Bapak dan Ibu ya, akan kita berikan pensiun bulanan juga. Batasannya adalah sampai dengan usia anak 25 tahun atau anaknya kuliah atau bekerja, mana yang lebih dulu. Mohon izin. Mbak Sofi ada kasus nih kemarin, kecelakaan. Mungkin kan kalau misalnya orang tuanya hidup yang ASN, kemudian bisa cair ke pasangan masih make sense. Biasanya ke anak sebelum usia kuliah pun sudah habis, biasanya begitu ya Bapak dan Ibu ya. Namun ada kasus di mana orang tuanya sudah meninggal dunia dua-duanya dan akhirnya anaknya terima juga uang pensiun bulanan sampai usia 25 tahun. Bahkan begitu anaknya usia 25 tahun, masih ada uang yang cair lamsam. Kenapa? Karena misalnya kasus ini adalah orang tuanya meninggal dunia kecelakaan, jadi meninggal dunia cepet, langsunglah manfaatnya ke anak tuh turunnya. Anak baru 10 tahun sudah mencapai usia 25 tahun. Sedangkan manfaatnya dari yang 800 juta tadi sebetulnya masih ada sisa, misalnya masih ada sisa 200 juta. Itu sisanya kami kembalikan Bapak dan Ibu. Jadi intinya kalau masih ada sisa dari uangnya Bapak dan Ibu, kami kembalikan semua. Tapi kalau misalnya Bapak dan Ibu sehat sampai usia 100 tahun bahkan lebih, itu uang kami tetap bayarkan, kami jaminkan meskipun uang Bapak dan Ibu sebetulnya sudah habis tak bersisa di kami. Keren ya produknya ya, TOP, BGT, SKL gitu ya, top banget sekali. Hanya dengan mengikuti program ini maka Bapak dan Ibu bisa merasa, ih keren saya jadi punya pensiun bulanan, saya juga punya THT gitu. Memang preminya lumayan ya, saya nggak bilang ini mahal karena sudah sesuai kok dengan porsi gajinya Bapak dan Ibu. Bisa selama Bapak dan Ibu memang berniat menyisihkan uang. Nah ini yang 20 tahun, kalau kasus yang usia 40 tahun seperti apa? Sama kok penjelasannya. Tadi preminya naik per 5 tahun, kita akan cairkan 5 juta sebulan ketika beliau pensiun gitu ya. Dan Bapak dan Ibu, satu lagi nih kekerenannya. Aduh dari tadi padahal saya udah bilang, manfaat ini keren, manfaat itu keren. Masih ada lagi nih Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu tahu kan kalau kita sudah masuk usia 58, usia pensiun, mana ada sih asuransi yang mau terima kita, betul nggak Bapak Ibu? Kejadian di orang tua saya pribadi. Begitu usia 58 mau beli asuransi pada nolak Bapak dan Ibu. Nggak mau. Kenapa? Asuransi pada menolak kalau usia kita sudah 58, 60 tahun. Karena resiko hidup udah semakin tinggi. Jadi asuransi udah nggak mau terima gitu ya. Tapi ada juga sih yang mau terima, cuman preminya udah nggak masuk akal. Udah gitu ada medical check up, ada biaya medical check up, medical check up-nya panjang kali lebar, itu biayanya juga kita yang tanggung. Udah gitu ternyata ditolak lagi pengajuannya. Saya pikir kalau udah medical check up ujung-ujungnya diterima. Enggak.
Nah, program kami tanpa ada medical check up, Bapak dan Ibu hanya mengisi saja pertanyaan kesehatan gitu ya, nanti kami akan otomatis meng-cover kesehatan Bapak dan Ibu kalau memang Bapak dan Ibu dinyatakan masuk ke dalam kategori yang bisa diterima, tapi tanpa medical check up. Dan kerennya lagi, meskipun Bapak dan Ibu sudah menginjak usia 58, 70, 80, 90, kita tetap memberikan manfaat asuransi perlindungan jiwa untuk Bapak dan Ibu semua yang saya rasa banyak asuransi di Indonesia udah nggak mau tuh ambil peng-cover-an seperti ini gitu ya. Nah, oke, jadi keren banget produknya karena di usia begitu pun kami bisa memberikan perlindungan asuransi jiwa untuk Bapak dan Ibu semua. Baik, tadi saya sudah jelaskan yang usia 40 tahun, ini ada opsi ketiga Bapak dan Ibu. Ini yang best option, best of the best-nya. Kenapa? Karena nanti Bapak dan Ibu akan mendapatkan manfaat THT 1 miliar, kalau yang tadi kan 200 juta tuh, 800 jutanya dibagi untuk pensiun bulanan. Kalau yang ini THT-nya tetap 1 miliar. Manfaat lamsamnya tetap 1 miliar dan plus Bapak dan Ibu dapat manfaat bulanan 5 juta gitu. Nah, preminya tentu saja akan lebih mahal sedikit, tapi manfaatnya luar biasa gede gitu karena Bapak dan Ibu dapat 1 miliar plus bulanannya juga 5 juta. Nah, ini preminya kurang lebih seperti ini, naik terus selama per 5 tahun sama basicnya per 5 tahun ada kenaikan gaji, kenaikan premi karena kami asumsinya ada kenaikan penghasilan Bapak dan Ibu gitu ya. Nanti akan diberikan manfaatnya 1 miliar dan juga pensiun bulanan 5 juta rupiah. Ini yang usia 40 tahun.